Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi yang lalu ya. Yang lalu seingat saya sudah sampai gerak vertikal. Ya, sampai gerak vertikal. Kemudian untuk hari ini kita akan lanjut ke perpaduan gerak. Nah ini, jadi kita lanjut ke perpaduan gerak. Ini bab yang ke berapa ini? 4 ya. Oh, yang kelima ya, bab yang kelima, perpaduan gerak. Nah, jadi untuk perpaduan gerak, nanti ada yang pertama antara GLB dan GLB. Jadi nanti kita akan bahas ada dua macam perpaduan gerak, gitu ya. Ada GLB dengan GLB, kemudian nanti yang kedua ada GLB dengan GLBB. Nah, kalau yang namanya perpaduan gerak berarti satu benda itu memiliki dua macam kecepatan atau dua jenis kecepatan atau dua jenis gerak. Yang ini GLB dengan GLB. Kalau yang bab sebelumnya satu benda gerakannya hanya satu, GLB saja atau GLBB saja. Kalau yang ini bersamaan, kedua gerak itu terjadi secara bersamaan, ya tidak gantian ya, tapi bersamaan, sehingga nanti bisa menghasilkan kecepatan yang baru dari perpaduan dua kecepatan itu, gitu ya. Nah, untuk yang GLB dengan GLB ini nanti hasilnya perpaduan ini masih berupa GLB. Ya, berupa GLB, sehingga lintasan perpaduannya tetap berupa garis lurus ya. Perpaduan antara GLB dan GLB hasilnya masih GLB dan itu nanti tetap berupa garis lurus untuk lintasannya. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, misalkan benda, ini sebuah benda, kemudian dia mengalami kecepatan pertama ke sana, ya. Kemudian dia juga punya kecepatan kedua ke sana. Maka nanti kita menggunakan V resultannya. Jadi gerak benda itu nanti tidaklah ke sana, tidak ke sana, tapi mengikuti resultan. Ya. Jadi nanti resultannya ya, jadi ada resultan. Nah, ini misalkan VR, ya. Jadi itu adalah VR. VR. Kalau misalkan sudutnya diketahui, di sini adalah alfa, itu. Masih ingat materi vektor yang lalu? VR berarti bagaimana mencarinya? Maka VR, besarnya VR sama dengan akar dari ini V2 ya. V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2 kali V1 V2 cos alfa ya. Materi vektor ya. Ini kalau dia membentuk sudut alfa. Nah, bagaimana kalau tegak lurus? Jika alfa sama dengan 90 derajat, berarti tegak lurus gitu ya. Cos 90 berapa? Masih ingat? Cos 90. Ayo diingat-ingat ya, terus dipakai loh ini. Nanti materi yang perpaduan gerak ini menggunakan trigonometri, sangat banyak trigonometrinya. Ya, 0. Cos 90 adalah 0. Ini cos 90 sama dengan 0. Sehingga nanti untuk VR tersisa tinggal akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Ya. Itu kalau ini tegak lurus.
Yang ini tegak lurus. Gitu ya. Oke. Untuk kondisi tegak lurus. Seperti apa gambarannya? Jadi kalau misalkan tegak lurus, benda itu, satu benda, ini mengalami dua kecepatan V1. Nah, maka benda nanti akan bergeraknya mengikuti V resultannya. Ya, V resultannya. V resultannya adalah yang ini. Nah, ini. VR. Ini. Nah, contoh sekarang ya. Contoh. Misalkan ini sungai. Gitu ya. Ini pada sungai gitu ya. Sungai, lebar sungai ini adalah L. Kemudian ada perahu menyeberang sana ya. Nah, kecepatan airnya adalah VA. Itu kecepatan air, ya. Kemudian perahunya, dorongan mesin perahu itu menghasilkan ini, VP. Menghasilkan VP, itu dorongan mesin. Nah, maka nanti gerakan perahunya itu mengikuti yang mana? Mengikuti V resultan. Nah, jadi kalau misalkan ini saya beri nama, misalkan ini adalah A, kemudian titik sana adalah B, kemudian titik sana adalah C, titik yang ini adalah D, maka perahu nanti ketika diseberang itu jatuhnya di titik C, bukan di titik B. Ya, jadi karena gerakannya perahu itu sudah tidak lagi mengikuti VP, tapi mengikuti VR, karena dia punya kecepatan ke sana dan dia terkena arus air, sehingga nanti gerakannya menjadi miring ini. Ya, jadi nanti kalau menyeberang itu, misalkan ini sungainya ya, selebar ini, itu perahunya misalkan ini ya, penghapus ini ya. Misalkan penghapus ini sebagai perahunya, mesinnya secara vertikal sana arah dorongan mesin ya, maka nanti dia jatuhnya gini. Nah itu, ya, karena terkena arus sini. Jadi dia gerak ke sana dan ke sana, akhirnya jadinya miring. Gitu ya. Oke. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, itu nanti ini ya, berlaku waktu dari A sampai B itu sama dengan waktu untuk A ke C sama dengan waktu dari A ke D. Jadi waktunya semuanya sama. Waktu bayangan benda ini ke sini sama dengan ini ke sini dan sama dengan juga ini ke sini. Gitu ya. Oke. Jadi waktunya semuanya sama. Nah, kemudian berlaku juga ini TAB, A ke B, maka nanti sama dengan L per, atau bisa juga SAC gitu ya, AC per T per V ya, V yang sejajar dengan AC ini. Oh, AC, AB ya, ini AB, ini harus AB, namanya harus sama. AB dengan AB berarti ini adalah VP, gitu ya, sama dengan VP, V perahu. Ya. Kemudian kalau T AC berarti S AC per V berapa? AC, berarti V-nya yang mana? Yang dipakai VA, VP atau VR? Yang dipakai adalah yang segaris. Berarti yang mana? VR. Nah ini SAC ya. Jadi ke sana. Oh, berarti ya V-nya yang ini, ya. Jangan sampai menggunakan mencari panjangnya AC tapi menggunakan VP. Tidak ketemu nanti, tidak sama, ya. Oke. Kemudian kalau TAD berarti
SAD per V. V yang mana? A ke D. VA. V air gitu ya. Nah, misal jika diketahui jika diketahui apa namanya? Besaran itu, jadi L sama dengan misalkan lebar sungai gitu ya, lebar sungainya 300 meter. Kemudian kecepatan perahu adalah 3 meter per sekon. Atau cukup lambat gitu ya. Kecepatan perahunya 3 meter per sekon. Atau bolehlah misalkan 6 meter gitu ya. 6 meter per sekon. Kemudian kecepatan aliran air besarnya ini adalah 8 meter per sekon. Nah, tentukan yang pertama waktu sampai di seberang. Kemudian yang kedua jarak tempuh perahu. Ini jarak tempuh perahu. Jadi kalau waktu untuk sampai seberang, kan waktu dari tepi sini ke tepi sana. Perlu berapa menit? Nah, boleh pakai yang ini, boleh pakai ini, boleh pakai yang ini. Ya. Intinya adalah V dan S-nya ini yang segaris. Mana saja yang diketahui gitu ya. Ini yang diketahui kan lebar. Lebar ini segaris dengan gambarnya pakai itu gitu ya. Lebar ini berarti segaris dengan apa? L atau SAB atau SAC atau SAD. L ini kan ya SAB itu kan, lebar sungai. Maka untuk mencari waktunya sampai seberang, jadi ini aja TAB sama dengan SAB per V. V apa? VP. Nah, SAB itu kan sama dengan L tadi, lebarnya sungai, dia sama dengan L per VP. Nah, ini untuk yang pertama ya. L-nya 300 meter, cukup lebar, sangat lebar sungainya. V-nya 6. Berarti berapa? 50 detik untuk bisa menyeberang. Ya. Kemudian jarak tempuhnya. Kalau jarak tempuhnya nanti bukan AB tapi AC. Karena perahunya nanti jatuhnya di sana, bukan di sini, gitu ya. Maka untuk yang pertanyaan yang kedua ini jarak tempuh perahu ya cari aja SAC. SAC berarti ya dari sini SAC sama dengan VR kalikan TAC. Jadi ada V resultan kalikan TAC dan TAC itu nilainya sama dengan TAB sama dengan TAD sama dengan TAC. Sama 50 sekonnya gitu ya. Maka nanti ada SAC sama dengan VR akar dari VA kuadrat plus VP kuadrat dikalikan TAC. Ini akar dari VA-nya. Oh, berapa? 8 ya. VA 8 kuadrat ditambah dengan VP 6 kuadrat. T-nya 50. Ini berapa ini kira-kira? 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 64 tambah 36. 100 di akar 10 kali 50 500 meter. Jadi perahu itu menempuh jaraknya sepanjang 500 meter, bukan 300 meter gitu ya. Karena ada aliran ini, akhirnya perahu itu nanti geser. Gerakannya miring ya. Oke, silahkan ini kalau perlu dicatat dulu, apa di foto juga apa-apa. Oke, mudah-mudahan masih. Nah, kok mati ya ternyata. Nah, jadi ini. Jadi hasil GLB dan GLBB itu nanti adalah gerak parabola. Banyak sekali contoh
yang sering kita alami, gerak parabola. Ya nyiram air itu kan lintasannya lengkung ya. Lengkung. Ya. Kita melempar bola horizontal gitu, dia nanti akan jatuhnya lengkung. Nah, dia itu juga termasuk gerak parabola. Gitu ya. Nah, gerak parabola nanti ini. GLB-nya yang mana? Jadi pada sumbu X atau horizontal nanti ada GLB, kemudian pada sumbu Y ini adalah GLBB. Kenapa kok GLBB? Karena ada percepatan gravitasi. Ini yang mempercepat dan memperlambat pada gerak parabola. Ya. Yang mempercepat atau memperlambat pada gerak arah vertikalnya. Sumbu Y nanti berarti arah vertikal, gitu ya. Jadi kalau misalkan digambarkan ini bendanya, gitu ya. Mungkin yang pernah main bola, sepak bola gitu. Nah, ini ditendang, kemudian memiliki kecepatan awal ke sana. V0. V0 itu berarti V awal, ya, kecepatan awal. Nah, ini memiliki sudut terhadap horizontal. Nanti misalkan sudut elevasinya ini adalah alfa. Jadi istilahnya sudut elevasi. Sudut elevasi itu selalu diukur dari arah horizontal, ya, seperti ini. Nah, maka ini nanti diuraikan di sana. Ini ada V0x, maksudnya adalah kecepatan awal pada arah sumbu X. Kemudian diuraikan lagi pada arah sumbu Y. Nah, ini adalah V0y, berarti kecepatan awal pada arah sumbu Y. Bagaimana bentuk lintasannya? Bentuk lintasannya nanti mengikuti yang ini. Nah, ini ya. Nah, dia nanti akan jatuh di sini. Kemudian saya ambil beberapa posisi. Ini ya. Ini ketika di puncak. Kemudian di ini, kemudian ada lagi di sini. Oke. Nah, ini pas posisi akhir. Jadi misalkan ini adalah A, kemudian ini B, C, D, dan sini adalah E. Gitu ya. B, C, D, E. Nah, maka nanti kita melihatnya pada arah kecepatan arah sumbu X ini nanti adalah GLB. Kalau GLB kecepatannya bagaimana? Berubah atau tetap? GLB. Kecepatannya? Kecepatan GLB, ayo, berubah atau tetap? Tetap. Kalau GLBB? Berubah. Yang tetap apanya kalau GLBB? Yang tetap adalah percepatan atau perlambatannya. G. Ya. Jadi nanti kalau misalkan pas proses dari A ke C, ini pada kita lihat pada arah vertikalnya dia sedang proses naik. Kalau naik dipercepat atau diperlambat? Kalau benda itu bergerak naik, dipercepat apa diperlambat? Diperlambat oleh percepatan oleh gravitasi ini. Ya. Jadi ketika bola dari A ke C ini diperlambat karena gerak vertikal ke atas. Kemudian kalau dari C ke E turun ini dari diam seperti ini menjadi cepat. Jadi dipercepat gitu ya. Oke. Jadi nanti kita bisa mecah jadi proses naik, proses turun ya. Jadi parabola nanti bisa utuh full atau hanya separuh saja bisa. Seperti kalau misalkan main basket melemparkan bola ke ring, itu kan dari sini sampai ke sini misalkan, gitu ya. Tapi kalau misalkan melempar bola seperti ini gitu aja, bebas, maka nanti bisa sampai sini. Kemudian kalau misalkan pesawat menjatuhkan bom gitu, maka dia nanti ini pesawatnya yang hitam ini, yang merah bomnya gitu ya. Maka ini jatuhnya seperti ini, dia parabola. Mengikuti kecepatan pesawat dulu gitu ya. Nah, maka ini proses turun saja. Ini juga parabola ya. Potongan-potongan gitu.
Oke, sekarang bagaimana dengan kecepatannya di setiap titik itu? Di titik B, berarti ini ada VBX. Nah, VBX ini, karena pada sumbu X tadi GLB, maka nilainya dengan ini sama atau tidak? GLB. Kalau GLB nilai kecepatannya tetap. Kalau tetap berarti di semua titik Vx-nya selalu sama. Jadi ini nilainya sama dengan, kalau ini V0, ini ada alfa, maka ini sama dengan V0 cos alfa. Arah sumbu X gitu ya. Ini untuk besarnya ya. Untuk besarnya. Misalkan ini pada arah, ini besarnya, udah arah sumbu X gitu. Kalau pada arah sumbu Y berarti V0 kalikan sin alfa. Ini ya. Nilainya V0 sin alfa. J-nya nanti nggak satu tidak apa-apa. Ini untuk biar vektor gitu ya. Oke, kalau besarnya adalah V0 sin alfa. Oke. Nah, kemudian ketika di B, ini sumbu Y-nya semakin pendek. VY-nya. VBY. Kenapa semakin pendek? Karena diperlambat. Kemudian ketika di C, C ini adalah puncak. Dia hanya ada VCX saja. Ini ya sama dengan V0X, nilainya sama dengan V0X. Semuanya sama. Sumbu X-nya semuanya sama. Ya. Tidak ada VDX, ini V0X. Ini juga sama. VEX nilainya sama. Karena apa? GLB. Tapi hati-hati di sini. VCY itu berapa ketika di puncak? VCY sama dengan benda kalau vertikal ke atas ketika di puncak kecepatannya berapa? Perhatikan ini ketika di puncak tertingginya. Kecepatannya 0. Arah vertikalnya 0. Kan namanya puncak. Nah, puncak kan nggak akan naik lagi, ya kan? Kalau nggak naik berarti kan kecepatannya 0. Berhenti. Pada arah vertikalnya dia kecepatannya 0. Baru kemudian dia turun. Ya. Setelah itu balik arah turun. Kok bisa turun? Karena ada gravitasi. Sehingga ketika di sini ini nanti turun. Ketika di sini turun. Nah ini ya. VDY. VDY dan VBY besarnya sama. Jadi setiap gerak vertikal yang sejajar ini arahnya kecepatan itu berlawanan, tapi besarnya sama. Kemudian di sini nanti juga ada VEY, nilainya sama dengan V0Y, cuma arahnya berlawanan, gitu ya. Oke. Jadi ini gerak parabola dan nanti di sini ini adalah tinggi maksimum. Ya. Kan di puncak. Nah, maka nanti kita akan mencari berapa tinggi maksimumnya. Ya. Itu bisa. Nah, kemudian jadi ini adalah gambaran untuk gerak parabola. Kurang lebih bentuk lintasannya seperti ini. Ya. Kemudian besaran-besarannya ada di situ. Kemudian masing-masing ini ada, ini resultannya VD, ini resultan dari VE. Kemudian di sini ada resultan VB, gitu ya. Itu masing-masing punya komponen kecepatan sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, di puncak pada gerak parabola, di puncak kecepatannya 0, benar atau salah? Kecepatan benda pada gerak parabola di puncak itu besarnya 0. Kecepatan benda pada gerak parabola saat di puncak sama dengan 0. Betul atau salah? Betul atau salah? Tinggal pilih saja. Lera betul ya salah, Pak. Iya toh? Pilih salah satu ya. Iya.
Enak di antara satu pilihan apa dua pilihan? Ya. Enak atau disediakan jawaban kok, tinggal pilih betul atau salah. Pokoknya era betul ya salah gitu ya. Yang penting jangan menjawab atau gitu ya. Betul atau salah? Kecepatan benda pada puncak gerak vertikal, gerak parabola adalah 0. Betul atau salah? Yang benar adalah salah. Kenapa kok salah? Karena masih ada VCX-nya. Di puncak itu masih punya kecepatan arah horizontal. Hanya saja, kalau pernyataannya seperti ini, kecepatan benda pada arah vertikal di puncak gerak parabola adalah 0, itu benar. Yang arah vertikalnya 0, nggak ada, dia nggak naik dan masih mau turun. Ya. Ketika di puncak, itu VCY-nya 0. Yang ada hanya VCX. Kalau VCX nggak ada, itu nanti aneh. Di kehidupan sehari-hari itu nggak ada. Misalkan melempar bola gitu ya. Melempar bola, gini kan. Di puncak terus langsung, nggak mungkin kan. Nah, jadi kan mesti tetap gini. Lupa kok terus gini kenapa ya? Karena VCX-nya tetap. Jadi sehingga dia gerakannya seperti itu. Seandainya di sini Y-nya 0 dan C-nya juga 0, dia berhenti. Nggak mungkin kan? Nggak pernah menjumpai seperti itu toh? Nah, kecuali di kartun, ya kan? Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diketahui dalam gerak parabola. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah TA sampai C itu nanti sama dengan TC sampai E, atau waktu naik itu sama dengan waktu turun. Dengan syarat apa? Turunnya sampai sejajar. Kalau turunnya ini lebih ke bawah sana, ya jelas tidak sama, gitu ya. Jadi kalau turunnya sejajar, misalkan dari lantai ini sampai ke lantai lagi, maka nanti waktunya untuk A ke C sama dengan C ke E, itu sama, ya. Jadi kalau misalkan saya melempar spidol seperti ini ke atas, dia, ya, ketika dia lepas dari tangan saya sampai kembali ke tangan saya, itu waktunya sama. Kalau naiknya 1 detik, turunnya juga 1 detik. Berarti kalau waktu melayang itu berapa lama? Waktu melayang itu berarti waktu selama dia tidak berada di tanah. Berarti waktu naik ditambah waktu turun, gitu ya. Jadi kalau waktu melayang, nanti kalau ada istilah waktu lamanya melayang, gitu ya. Waktu melayang, maka ini sama dengan T naik ditambah T turun. Turun. Kalau posisinya sejajar seperti ini, nah ini ya, ini dengan syarat. Syaratnya adalah A sejajar dengan E. Ya. Kalau tidak sejajar, maka waktunya tidak sama. Ya. Oke. Waktu naik dan waktu turun sama. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah persamaan apa yang digunakan dalam gerak parabola? Jadi persamaan yang digunakan nanti pada ya, gerak parabola ini yang digunakan untuk menyelesaikan ini ya. Jadi pada arah sumbu X, karena ini GLB, maka nanti persamaannya hanya ada satu, X sama dengan V0X kalikan T. Nah, hanya ada satu ini. Kemudian pada arah sumbu Y-nya, atau pada gerak vertikal, ini gerak vertikal. Atau GLBB. Gerak vertikal kan bisa vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Itu termasuk dalam gerak GLBB. Kalau gerak lurus berubah beraturan. Berarti kalau GLBB rumusnya ada berapa? Gerak vertikal kemarin? Ada 1. Kemudian 2. Kemudian 3. 1 itu adalah VTY sama dengan V0Y plus GT. Gitu ya. Kemudian H sama dengan V0Y kalikan T plus
setengah GT kuadrat. Atau vektornya ini dihilangkan juga nggak apa-apa karena pada arah sumbu Y semua gitu ya. Kemudian ada VTY sama kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2G kalikan H dot gitu ya. Nah, jadi itu adalah gerak vertikal. Dan nanti ketika mengerjakan gerak parabola ini, kedua-duanya dipadukan untuk menyelesaikan, gitu ya. Oke. Kemudian kalian mungkin pernah yang pernah olahraga tolak peluru, pernah diajari sudutnya ketika tolak peluru 45 derajat, ya tak? Lempar lembing sudutnya 45 derajat. Kenapa kok 45 derajat? Nah, nanti akan kita bahas di fisikanya. Jadi yang di olahraga itu pemakainya, kita yang mengonsepnya, gitu ya. Jadi gerak kenapa sudutnya harus 45 derajat? Nah, nanti akan kita bahas. Ya, silakan ini ditulis dulu, nggak apa? Silakan untuk ditulis dulu. Video saya berhenti atau tidak? Oh, enggak ya. Oke, sudah ya. Yang sebelah kiri saya hapus dulu. Jangan lupa nanti untuk V0Y berarti apa? V0Y. V0Y sama dengan V0 sin alfa, gitu ya. Jadi nanti di situ masukkan V0Y-nya ini. Kalau V0X berarti V0 cos alfa. Nah, baik, sekarang kita akan mencari dari persamaan itu, kita akan mencari berapa tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh sebuah benda yang bergerak parabola, gitu ya. Kita akan mencari tinggi maksimum, ya, tinggi maksimum benda. Jadi misalkan parabola seperti ini ada V0, maka berapakah persamaan atau bagaimana persamaannya untuk mencari hal maksimum, gitu ya. Ketika di puncak tadi, VY-nya berapa? VY puncak sama dengan di puncak VY-nya berapa? 0. Nah, maka untuk mencari tingginya kita pakai persamaan yang ini. Kan tidak diketahui waktu kan? Hanya untuk mencari tingginya, tapi kita tahu ini. Jadi ada VTY atau V puncak, ini kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2G dot H, gitu ya, GH gitu. Kemudian jangan lupa karena dari proses naik, ya, berarti G-nya ini kan ke bawah, gitu ya. Nah ini, itu kemudian ini sama-sama pada arah sumbu. Nanti ini 0. Ini ada V0 kalikan sin alfa dikuadratkan plus 2 kali min G, gitu ya. J dot H J. J dot J hasilnya berapa? Masih ingat? D dot J. Hasilnya 0 apa 1? Apa gitu, Pak? 1 ya, harus ingat ya. Jadi kalau dot dengan diri sendiri nanti hasilnya 1. Ini 0. Jadi ada V0 kuadrat sin alfa min 2GH. Dari sini nanti kita bisa mencari ini kuadrat ya, tinggi maksimumnya.
pindah ke ruas kiri, 2GH maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa, kemudian H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya. V0 berarti kecepatan awal yang ini, nilainya ini. Ya. Sinus dari sin alfa, karena ini sudut elevasinya alfa. Jadi untuk tinggi maksimumnya adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat per 2G. Kemudian waktu untuk naik, waktu untuk mencapai puncak, berarti menggunakan persamaan yang keberapa? Kalau mau mencari T berarti pakai yang ke-1, ya. Nah, waktu untuk puncak, waktu sampai puncak berarti menggunakan VT sama dengan V0 VTY ya. VT pada arah sumbu Y sama dengan V0Y plus GT. Sebenarnya ini ya. Oke. Berarti ini ada VTY ketika di puncak berapa? Kecepatannya ini VTY puncak. Kecepatannya berapa? 0 ya. Harus yakin langsung ini ya, 0. Ini 0J misalkan. Kemudian ini ada V0 sin alfa J min G pada arah J. Berarti T itu kan skalar, berarti dikalikan GT J. Ya, pindah ke ruas kiri jadi ada GT ini J, ini ada V0 sin alfa J. Nah, J-nya ini bisa hilang aja. Jadi kita tinggal nyari yang ini dan ini. Ya, jadi ada GT puncak sama dengan V0 sin alfa. Kemudian T untuk puncak itu sama dengan V0 sin alfa per G. Jadi ini adalah waktu untuk mencapai puncak. Jadi mungkin kalau misalkan di buku-buku diberikan cara cepat, kemudian ada rumus-rumus singkat seperti ini, sebenarnya perpaduan dari 4 rumus tadi. Ya, yang penting kalian sebenarnya hafal 4 rumus tadi, kemudian tahu bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Cara menggunakannya seperti apa? Jika nanti akan ketemu waktu puncak. Kemudian untuk bisa juga mencari jarak mendatar maksimum. Jarak mendatar maksimum, berarti mencari ini X maksimum ya. Untuk mencari X maksimum berarti kan waktunya berapa? Waktu naik ditambah waktu turun. Waktu naik dan waktu turun sama atau tidak? Kalau sejajar seperti itu ya, waktu naik dan waktu turunnya sama. Jadi nanti untuk mencari jarak mendatar maksimumnya X maksimum itu nanti adalah V0X kalikan TX. Karena dari A sampai ke ini misalkan B, ini C, A sampai C ini gitu ya. Maka nanti T-nya ya T naik dari AT ke puncak, kemudian dari puncak ke C. Nah, jadi nanti ada V0 cos alfa. Berarti ini T naik ditambah T turun. T naik sama dengan T puncak ini. Ya. Jadi nanti T naik sama dengan T puncak dan ini juga sama dengan T turun. Jadi kalau total waktunya menjadi 2 kalinya, ya. Jadi ini ada V0 cos alfa kalikan T naiknya adalah V0 sin alfa
G ditambah dengan V0 sin alfa per G. Jadi ini ada V0 cos alfa 2 kali V0 sin alfa per G. Ini berarti ada V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per G. Nah, persamaan ini ya perlu diketahui nanti di matematika itu ya. 2 kali sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Ini identitas trigonometri. Ya, nanti di matematika diajarkan seperti itu. Jadi saya langsung pakai aja bahwa nilainya itu sama. Nanti silakan dibuktikan, ya. Misalkan sin 30 dan cos 30 berapa? Sin 30 setengah. Cos 30 setengah akar 3 kalikan 2. Jadi kan jadinya setengah akar 3 sama dengan sin dari 60, ya. Nah, maka di sini nanti X maksimumnya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini mencari X maksimum. Nah, pertanyaan saya adalah sudut berapa yang nilai sinusnya paling tinggi? Nilai sinus paling tinggi itu berapa? Nilai sinus tertinggi. Sin berapa? Sudut yang sinusnya maksimal. Masa lupa aja? 90, ya. Jadi nanti akan maksimum atau paling nilai ini di antara sudut-sudut yang ada, nilai akan maksimum jika sinusnya, ya, jika sin 2 alfa sama dengan 1, maka nanti adalah X mas paling jauh di antara sudut-sudut yang lain. Ya. Berarti untuk bisa sama dengan 1, maka 2 alfa sama dengan berapa? 90. Berarti alfa berapa? 2 kali alfa sama dengan 90. Berarti alfa sama dengan 45 derajat. Inilah sebabnya kenapa dalam tolak peluru, lempar lembing, itu diupayakan lemparannya sudutnya 45 derajat. Karena kalau sudutnya 45 derajat, nanti akan diperoleh jangkauan yang paling besar di antara sudut-sudut yang lain. Itu alasan di olahraga itu, tolak peluru menggunakan 45 derajat, lempar lembing 45 derajat. Itu agar diperoleh lemparannya paling jauh. Jangan sampai melempar tolak peluru 90 derajat. Nyapolek 90 derajat. Dilempar ke atas, ayo kembali lagi gitu ya. Jangan sampai 90 derajat gitu ya. Makanya sudutnya 45 derajat. Gitu ya. Jadi nanti setiap sudut yang pasangan jika ditambahkan itu nanti 90 derajat itu akan diperoleh jangkauan yang sama. 30 derajat. Maka nanti akan diperoleh jarak mendatar yang sama dengan 60 derajat. Termasuk nanti ketika kalian misalkan ada yang ke TNI gitu ya, menjadi TNI gitu. Ketika suruh menembak lawan di sana pakai meriam, maka dihitung dulu jaraknya. Jaraknya berapa? Misalkan sekian meter gitu ya, sekian ribu meter. Nah, jangkauan meriam terjauh ketika sudutnya 45 itu berapa meter? Misalkan jarak tempat kita taruh meriam sama target itu 2000 meter, 2 kilo gitu ya. Meriam itu ketika sudut 45 derajat hanya bisa mencapai 1800 meter. Lalu bagaimana solusinya? Sudutnya ditambah apa meriamnya digeser? Kalau 45 derajat hanya 1800 meter, sasarannya 2000 meter. Ya. Maka meriamnya harus digeser karena nggak mungkin menambah sudut lagi. Karena sudut dengan jangkauan terjauh itu adalah 45 derajat. Nek ora digeser meriamnya ngentek-ngentek peluru, ditembaknya berkali-kali tapi orang kena musuhe. Gitu ya. Maka dalam dunia militer itu perlu. Nah, seperti kalau kalian melihat nanti cari video-video tentang
yang nembak itu, mortir itu ya. Itu kan nanti mesti sudutnya disetel. Sasarannya di mana? Kecepatan lepasnya itu berapa? Nanti sudutnya berapa? Nah ini pakai parabola. Misalkan sasarannya jaraknya 1.500 meter. Ketika meriam ditembakkan 45 derajat, itu jatuhnya di 1.800. Berarti caranya apa? Sudutnya dikecilkan, ya, atau ditinggikan sekalian. Karena apa? Di depannya misalkan ada pohon, ada gedung bertingkat, maka tinggikan sekalian. Nah, ditinggikan nanti dia akan juga pendek, gitu ya. Jadi sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat jangkauan mendatarnya sama, hanya vertikalnya yang beda. Gitu ya. Jadi kalau sudutnya totalnya ditambah itu 90 derajat, maka jangka mendatarnya itu sama, tapi vertikalnya yang beda. Jadi kalau misalkan nembak, kita nembaknya di sana, musuhnya pas di Jalan Juanda, kita pas dari sini gitu ya. Jadi jangkauannya dihitung kalau cocok pakai sudut 37 derajat, pas di sasaran. Tapi di depan itu ada rumah, lihat 37 derajat, peluru kita nyangkut di rumah itu, ya jangan pakai 37 derajat. Berarti pakai sudut berapa? Yang jangkauannya sama. Berapa? Ya 90 dikurangi 37. Nanti ada. Jadi sudut yang totalnya 90 derajat gitu ya. Ya, itu nanti akan menghasilkan jangkauan yang sama. Ternyata sudah habis waktu kita ya. Jadi sementara ini dulu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.